Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Kita sesi terlebih dahulu ya. Nah, Intan, Ada Bu. Risma, Hadir. Rena, Hadir. Yulia, Hadir Bu. hadir semuanya ya. Nah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Risma. Silakan. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih Mbak Risma atas sudah dipimpin doanya. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Belum ya. Nah, apakah kalian pernah merasakan dicubit? Pernah. Gimana rasanya? Sakit. Ya, sakit ya. Nah, jika dicubit itu rasanya sakit, itu ada sel-sel yang bekerja, yaitu sel apa aja? Ya, kemudian sel saraf. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf. Kita akan belajar tentang sistem saraf. Nah, apa itu sistem saraf? Jadi, sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Nah, jadi dalam sistem saraf itu terdapat 3 komponen. Yang pertama ada reseptor, yang kedua ada konduktor, dan yang ketiga ada efektor. Nah, yang pertama itu ada reseptor. Nah, reseptor itu adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Lalu yang kedua ada konduktor, yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan. Lalu yang ketiga itu ada efektor, yaitu bagian tubuh yang berfungsi untuk menanggapi rangsangan. Nah, sistem saraf sendiri itu memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu sebagai pengendali kerja alat-alat tubuh. Lalu yang kedua sebagai alat komunikasi antar tubuh dengan lingkungan luar tubuh. Lalu yang ketiga itu sebagai pusat kesadaran, kemauan, dan pusat pikiran. Lalu di dalam sistem saraf itu terdapat struktur sistem saraf. Nah, di antaranya itu ada badan sel. Nah, pertama ada badan sel. Badan sel berfungsi sebagai penerima impuls. ya, badan sel itu berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari sitoplasma bercabang menuju ke akson. Lalu yang kedua itu ada nukleus. Nukleus itu sebagai regulator dari seluruh kegiatan sel. Nah, lalu yang ketiga itu ada dendrit. Dendrit itu bentuknya seperti juluran. Jadi bentuknya seperti serabut juluran. Nah, kayak gini tadi. Ini bentuk dari sistem saraf. Nah, ini bentuknya dendrit itu seperti ini. Nah, itu berfungsi sebagai pembawa rangsangan ke badan sel. Nah, lalu yang ketiga itu ada akson. Akson itu berfungsi sebagai pembawa rangsangan dari badan sel ke sel lain. Ya. Lalu yang kelima itu ada sel squam. Nah, sel squam itu berfungsi untuk menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu untuk regenerasi akson. Lalu yang keenam itu ada sinapsis. Nah, sinapsis sendiri itu berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Lalu yang ketujuh itu ada selubung myelin yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Lalu yang kedelapan ada nodus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Ya, untuk struktur sistem saraf. Jadi strukturnya seperti ini ya. Ada dendrit, ada nukleus, ada badan sel, ada akson, ada sel squam, selubung myelin, nodus Ranvier, dan sinapsis dengan fungsi yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya itu berdasarkan bentuk dan fungsinya neuron itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada neuron sensorik, yang kedua ada neuron motorik, dan yang ketiga ada neuron konektor ya. Yang pertama itu ada neuron sensorik. Nah, fungsi dari neuron sensorik yaitu membawa impuls dari reseptor ke susunan saraf. Ya, pusat susunan saraf. Lalu selanjutnya itu ada neuron motorik, yaitu neuron yang membawa impuls dari pusat susunan saraf ke efektor. Lalu yang ketiga itu ada neuron konektor, yaitu yang membawa impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Nah, selanjutnya ini ada skema susunan saraf manusia. Nah, di dalam sistem saraf manusia itu dibagi menjadi 2.
Yang pertama itu ada sistem saraf susunan pusat, terus yang kedua ada susunan saraf tepi. Nah, untuk susunan saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, lalu pada susunan saraf tepi itu ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Nah, kita akan mempelajari tentang susunan saraf pusat terlebih dahulu. Nah, susunan saraf pusat itu ada otak. Nah, di dalam otak itu dibagi menjadi 3, yaitu otak besar, lalu otak kecil, dan sumsum lanjutan. Nah, untuk otak besar sendiri itu berfungsi sebagai pusat kegiatan yang disadari. Nah, contoh kegiatan yang disadari itu apa? Ada berbicara, terus berpikir, apalagi melihat, terus apalagi mengingat, apalagi mendengar. Ya. Lalu untuk otak kecil itu berfungsi sebagai pusat keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi kerja dari otot-otot saat kita bergerak, seperti itu. Lalu di dalam sumsum lanjutan itu berfungsi sebagai pusat pengatur pernapasan. Nah, menyebutkan pembuluh darah dan mengatur denyut jantung serta mengatur suhu dalam tubuh. Yang kedua itu sumsum tulang belakang. Di dalam sumsum tulang belakang ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak, lalu memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Nah, adapun itu ada skema susunan gerak. Nah, ini ada skema terjadinya gerak sadar. Nah, skema terjadinya gerak sadar itu ada rangsangan, lalu reseptor, ada sel saraf sensori, lalu ada otak, sel saraf motorik, efektor, dan tanggapan. sel otak, sel saraf motorik, Dan efektor, dan tanggapan. Bukan rangsangan ya. Jadi rangsangan itu di depan. Dan tanggapan. Ya, betul sekali. Nah, lalu untuk skema terjadinya gerak refleks itu berarti dari awal jadi rangsangan, terus neuron sensorik, terus sumsum tulang belakang, neuron motorik, lalu tanggapan. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, jika sudah paham tentang materinya, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, silakan berhitung dari angka 1 sampai 2. Silakan. 1, 2. 1, 2. Nah, untuk kelompok 1 silakan di sini. Dan kelompok 2 silakan di sini. Nah, di sini Ibu akan memberi kalian itu lembar diskusi. Silakan didiskusikan. Dan Ibu akan memberikan papan untuk gamenya nanti. Silakan didiskusikan. Ya. Nah, nanti itu kan ada papan true dan false ya. Nah, jika nanti jawabannya benar, berarti kalian mengangkat papan true. Jika jawabannya salah, nanti kalian mengangkat papan false. Nah, silakan, itu ada 10 soal, bisa didiskusikan dengan temannya terlebih dahulu. Ya, diskusinya udah selesai. Masih diskusi? Ya, Benar. Sampai level berapa? kurang 1. Kurang 1 ya? Oke. Ya sudah ya. Nah, waktu diskusinya telah habis. Nah, kita cocokkan jawabannya sama-sama ya. Nah, untuk pernyataan nomor 1, silahkan kelompok 1 dibacakan. 1. Bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan disebut reseptor. Ya, dalam hitungan ketiga silahkan papannya bisa diangkat untuk jawabannya true atau false. Ya, 1, 2, 3. Ya, true ya. Kelompok 1 true, kelompok 2 juga true. Nah, untuk jawaban pernyataan pertama itu true. Bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan itu disebut reseptor. Lalu pernyataan nomor 2, silakan kelompok 2 bisa membacakan. Badan sel saraf merupakan serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Ya. Dari hitungan ketiga, silakan diangkat papannya. 1, 2, 3. Kelompok 1 false, kelompok 2 true. Nah, untuk jawabannya yaitu false.
Jadi kelompok 1 yang benar. Untuk pernyataan nomor 3, silakan kelompok 1 bisa membacakan. Neuron yang membawa impuls dari reseptor atau indera pusat susunan saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Ya, dalam hitungan ketiga silakan diangkat papannya ya. 1, 2, 3. Kelompok 1 true, kelompok 2 false. Nah, untuk jawabannya yaitu false. Ya, benar kelompok 2. Lalu soal nomor 4, pernyataan nomor 4 silakan dibacakan nomor 2. Bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar langsung disebut konduktor. Ya, 3, 2, 1. Silakan diangkat papannya. True. Ya, jawabannya true. Lalu yang ke 5, silakan kelompok 1 bisa membaca pernyataannya. 5. Otak besar berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi otot-otot ketika Kita kita bergerak. Nah, jawabannya dari yang ketiga, 3, 2, 1. Silakan diangkat papannya. Ya, sama-sama false ya. Ya, jadi benar jawabannya itu yaitu false. Lalu soal nomor 6, silakan kelompok 2 membacakan. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang ditunjuk nomor 1, 2, dan 8 adalah dendrit, badan sel, dan nukleus. Bagiannya ada dendrit, badan sel, dan nukleus nomor 1, 2, 8. Oke. Silakan papan yang diangkat dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Jawabannya true. Ya, untuk jawaban pernyataan nomor 6 yaitu true. Benar ya? Ya. Lalu soal selanjutnya nomor 7, silakan kelompok 1 bisa membacakan. Otak kecil. Otak kecil berfungsi sebagai pusat kegiatan yang didasari seperti berpikir, mengingat, membaca, melihat, mendengar, dan bergerak. Ya, dalam hitungan ketiga ya, silakan diangkat papanya. 1, 2, 3. True. Jawabannya yaitu false. Hah? False. Ya, false salah ya. Berarti dua-duanya sama. Ya, sama. Salah ya. Jawabannya itu false ya. Untuk pusat kegiatan yang bisa dari itu fungsinya dari otak besar. Nah, lalu soal nomor 8, silakan kelompok 2 bisa membacakan. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak. Ya. Lanjutan ketiga, selanjutnya apa papanya? 3, 2, 1. Kelompok 1 false, kelompok 2 true. Nah, itu jawaban yang benar yaitu true. Kelompok 2 ya, yang mendapatkan. Lalu yang soal nomor 9, pernyataan nomor 9, silakan kelompok 1 bisa membacakan. Skema terjadinya gerak sadar, rangsangan, reseptor, sel saraf motorik, otak, sel saraf sensorik, efektor, tanggapan. Ya. Untuk dalam hitungan ketiga, silakan diangkat papanya. 3, 2, 1. Ya. Kelompok 1 true, kelompok 2 false. Nah, untuk jawaban yang benar yaitu true. Ya, benar kelompok 1 ya. Nah, ini soal terakhir, silakan kelompok 2 bisa membacakan pernyataannya. Bagian sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Ya, jawabannya dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Bisa diangkat papanya. True ya. Jawabannya true. Jawabannya true ya. Nah, skor total terakhir untuk kelompok 1 itu ada 8 dan kelompok 2 ada 7. Jadi pemenangnya yaitu kelompok 1. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 1 bisa maju. Nah, ini silakan dibagi ya. Ya, Bu. Aku juga. Ya, bisa dibagi satu kelas. Nah, sekarang bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Seperti tadi ya, bisa kembali. Gimana permainannya? Seru ya? Ya, sekali. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang sistem saraf banyak sekali sampai dengan permainannya.
Untuk permainan yang kalah itu merupakan hal yang biasa. Di sini kita sama-sama belajar. Minggu depan kita akan belajar tentang sistem hormon. Silakan dipelajari. Siapa tahu nanti ada ruangan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.